Halo, apa kabar Sobat Hukum? Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang prestasi dan wan prestasi dari perspektif hukum kontrak. Sebelum membahasnya, perlu kita mengingat salah satu konsep dari kontrak, yaitu ia mencantumkan hal apa saja yang menjadi persetujuan antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Ketentuan atau terms and conditions yang dituliskan di dalam kontrak diharapkan memberikan kejelasan pelaksanaannya. Ia berisikan kewajiban atau utang yang harus dipenuhi oleh debitur dan hak yang berhak diterima oleh kreditur sebagai para pihak dalam kontrak. Perlu diingat juga, baik debitur maupun kreditur adalah subjek hukum. Nah, kewajiban para pihak inilah yang disebut dengan prestasi dan yang merupakan objek dan esensi sebuah perjanjian. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa prestasi timbul dari kontrak. Syarat prestasi adalah tertentu, jelas atau tidak kabur, objeknya diperkenankan oleh hukum. Nah, kejelasan prestasi ini memang perlu dipastikan guna menetapkan kewajiban dan hak para pihak, yang mana kejelasan ini sangat berguna jika suatu waktu timbul perselisihan dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Menurut pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata, ia mengklasifikasikan 3 jenis prestasi yang ditimbulkan dari perikatan, yaitu pertama, untuk memberikan sesuatu, kedua, untuk berbuat sesuatu, dan yang ketiga, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi untuk memberikan sesuatu sering dijumpai pada perjanjian jual beli, penghilahan, pinjam meminjam, sebagaimana ditujukan oleh pasal 1, 2, 3, 5 KUH Perdata. Menarik juga untuk disimak bahwa prestasi tipe pertama ini juga mencakup kegiatan perawatan bagi atas objek hukum yang terkait. Sedangkan prestasi untuk berbuat sesuatu jamak sekali dilihat pada perjanjian pembangunan rumah ataupun pembuatan, contohnya desain interior sebuah rumah atau sebuah gedung. Dan yang ketiga, prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya bisa kita lihat dalam perjanjian untuk tidak membangun gedung bertingkat atau perjanjian untuk tidak memberi perusahaan dengan nama yang berbeda. Nah, jika prestasi tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan suatu wan prestasi. Wan prestasi merupakan ingkar atau cederaan janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Pada pasal 1238 KUH Perdata menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, untuk mengatakan seseorang telah melakukan wan prestasi, maka harus ada hubungan hukum antara para pihak melalui perjanjian. Terdapat 4 macam wan prestasi, yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Namun dalam menentukan salah satu pihak melakukan wan prestasi juga harus melihat beberapa penyebabnya, yaitu apakah salah satu pihak dengan sengaja atau lalai melanggar perjanjian, atau karena terjadinya bencana alam, atau karena keadaan memaksa di luar kehendak dari debitur. Secara garis besar terdapat 4 sanksi yang dikenakan atas wan prestasi, yaitu kewajiban untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan resiko, membayar biaya perkara. Pertama adalah kewajiban membayar ganti rugi. Pada pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan membayar penggantian biaya, penggantian kerugian, dan penggantian bunga apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud dengan penggantian biaya di sini adalah ganti dari ongkos atau uang yang nyata telah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
Sementara yang dimaksud dengan penggantian kerugian adalah penggantian akan kerugian karena kerusakan yang timbul dari kelalaian pihak wan prestasi. Terkait dengan bunga, merupakan kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan oleh kreditur. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau alternative dispute resolution atau non-litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa harus dicantumkan dalam perjanjian kontrak yang mengarah pada substansi hukumnya. Adapun tipe penyelesaian sengketa wan prestasi yang pertama yaitu di luar pengadilan atau non-litigasi melalui proses perdamaian yang menghasilkan kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 1266, 1338, 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 99 tentang arbitrase, terdiri dari dua cara, yaitu secara arbitrase, cara penyelesaian sengketa di luar peradilan sesuai dengan perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak. Kemudian yang kedua, secara musyawarah dilakukan dengan 5 cara, yaitu konsultasi dilakukan satu pihak dengan pihak lain melalui konsultasi, kemudian negosiasi dilakukan pencapaian kesepakatan bersama, kemudian yang ketiga mediasi dilakukan merundingan dibantu oleh mediator, kemudian konsiliasi dibantu oleh konsiliator berfungsi mencari solusi, dan terakhir penilaian ahli yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian cara yang kedua yaitu pengadilan atau litigation adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan diajukan gugatan perdata. Keadaan debitur yang dituduh lalai ada 3 alasan. 1. Keadaan memaksa overmah atau force majeure diatur di dalam pasal 1244 BW dan 1245 BW. Ada 2 ajaran yaitu A. Ajaran objektif. Debitur berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi ada unsur impossible untuk dilaksanakan oleh siapapun. Misal, A harus menyerahkan TV kepada B, namun di tengah jalan terjadi gempa bumi sehingga TV tersebut tertimpa runtuhan bangunan dan rusak. B. Ajaran subjektif. Keadaan memaksa timbul apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar. Misal, A seorang tukang kebun berjanji menyelesaikan taman rumah B dalam waktu 1 bulan. Namun, saat berjalan 1 minggu, anak A masuk ICU dan ia harus menemaninya. 2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai, exceptio non adiplenti contractus. Secara eksplisit diatur di dalam pasal 1478 BW dan 1513 BW. Tangkisan ini berlaku hanya untuk perjanjian yang sifatnya timbal balik. Menurut Prof. Subekti, dalam perjanjian timbal balik, dianggap suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Contoh, A membeli mobil baru dari B dan dicicil selama 6 bulan. Pada bulan ketiga, B berhenti membayar dan langsung digugat A. Namun, B berdalih bahwa mobil yang dijual ternyata adalah mobil bekas yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai baru. 3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau refair working. Pelepasan hak ini berarti kreditur dianggap menerima kondisi yang ada dan tidak menuntut ganti rugi. Bisa dilakukan secara terang-terang atau diam-diam. Contoh, A menerima barang yang ternyata tidak sesuai dengan kualitas yang dipesan, tetapi A tidak mengajukan komplain, ia malah menggunakan barang tersebut. Setelah mendengarkan teori wan prestasi tadi, mari kita lihat salah satu contoh perkaranya. Pada 4 Maret 1999, Bapak Sugeng Waluyo membeli tanah seluas 15.000 meter persegi dari Bapak Syarif bin Kayat. Setelah pembayaran, tanah dan sertifikat kemudian diserahkan kepada Bapak Sugeng Waluyo. Keduanya lalu sepakat untuk membuat akte jual beli di hadapan PPAT pada waktu yang telah disepakati. Masalahnya terjadi ketika Bapak Sugeng akan membuat akte jual beli, ternyata si penjual atau Bapak Syarif tidak berada di tempat tinggalnya. Walaupun telah dicari dengan bertanya kepada tetangganya, ketua lingkungan dan kepala desa tempat tinggalnya, tidak ada yang tahu keberadaan Bapak Syarif. Dengan tidak adanya Bapak Syarif sebagai penjual, maka Bapak Sugeng sebagai pembeli akan kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dibelinya atau tidak mampu melakukan peralihan hak atas tanah hak milik. Dan di sini dianggap Bapak Syarif tidak menepati janjinya dengan pergi tanpa memberitahukan. Bapak Sugeng menganggap ini suatu perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Akhirnya pada bulan Juli 2010 Bapak Sugeng menggugat Bapak Syarif yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana disebutkan. Bagaimana pendapat hakim tentang perkara ini?
Setelah menimbang beberapa bukti dan 2 orang saksi, itikat baik pihak penggugat, dan beberapa teori hukum mengenai perjanjian dan wan prestasi, akhirnya hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan fair stake. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, menyatakan sah kekuatan jual beli tanah tersebut, dan menyatakan penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah dengan sertifikat hak milik, dan menghukum tergugat dengan membayar biaya perkara. Inilah beberapa pertimbangan hukum hakim saat memutuskan perkara. Demikian episode kali ini. Terima kasih Sobat Hukum.